Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Teresia sebagai salah satu pengajar untuk kuliah Perancangan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi dengan topik yang keenam, yaitu tentang human error. Nah, mungkin dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah diberikan tentang definisi apa itu K3, kemudian bagaimana mengidentifikasi bahaya ataupun jenis-jenis bahaya yang ada di pekerjaan, kemudian sempat juga mempelajari tentang industrial health and hygiene, tentang kesehatan kerja. Nah, hari ini di minggu lalu juga kalian sudah membahas tentang human element, tentang fatigue dan stres, dan hari ini kita akan lebih membahas khususnya tentang human error. Artinya memang faktor manusia dalam suatu pekerjaan itu sangat besar kaitannya, dan faktor kesalahan tersebut memang paling dominan itu biasanya memang ada beberapa karakteristik pekerjaan yang memang sangat dominan faktor manusia menjadi penyebab utama terjadi kecelakaan kerja tersebut. Nah, hari ini kita akan kupas lebih lanjut human error yang dimasuk seperti apa, kemudian pembagiannya seperti apa, tipe-tipe error yang ada seperti apa, dan bagaimana cara mengatasi error tersebut. Oke. Nah, sebagai pengantarnya, aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu memang menjadi faktor yang penting dalam beragam aktivitas. Misalnya saja kita lihat di kajian industri seperti apa, memang faktor safety and health dari pekerjanya itu menjadi salah satu concern utama di sektor industri. Apalagi memang misalnya kalau contohnya industrinya itu memang memproduksi bahan-bahan kimia yang berbahaya, makanya faktor proteksi dari pekerjanya seperti misalnya menggunakan APD dan yang lainnya itu menjadi hal yang wajib. Sedangkan pengaturan manajemen K3-nya juga menjadi concern utama dari perusahaannya. Bagaimana melakukan pengelolaan limbah, bagaimana melakukan maintenance, dan yang lainnya itu menjadi hal yang penting. Nah, kalau di industri konstruksi seperti apa? Kalau di konstruksi sendiri, faktor keselamatan pekerjanya itu menjadi hal yang utama. Artinya memang banyak kegiatan, aktivitas-aktivitas yang cenderung potensi bahayanya itu ada, sangat ada. Apalagi misalnya kalau di konstruksi kan kebayang ya, kalau lagi bangun gedung-gedung bertingkat, bangunan tinggi, itu falling hazard-nya itu pasti ada. Sehingga memang bagaimana keselamatan pekerja itu menjadi hal yang utama, menjadi hal yang penting. Nah, juga faktor medis. Nah, faktor medis ini sekarang ini memang sangat menjadi concern concern utama bagi keselamatan dan kesehatan pekerjanya, bagi perawat, dokter, tenaga medis yang ada di sana, di mana bagaimana menangani pasien tapi tidak juga terpapar tidak terpapar penyakit gitu. Jadi faktor kesehatan kerjanya juga sangat diperhatikan, di mana bagaimana pengelolaan limbah medisnya sendiri gitu ya, kebayang. Kemudian juga kalau kalian lihat sekarang, setiap tenaga medis itu memang selalu dibekali sama APD khusus dan memang bisa memproteksi diri mereka. Nah, transportasi juga seperti itu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, memang bahwa faktanya di lapangan banyak sekali terjadi kecelakaan kerja. Nah, penyebabnya setelah ditelusuri lebih lanjut seperti apa penyebabnya, sehingga kita ada beberapa pendekatan yang mengatakan bahwa ya mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga memang kita sebaik mungkin mendeteksi secara dini penyebab terjadinya kecelakaan kerjanya seperti apa, sehingga bisa nanti membuat proteksi perlindungannya nanti seperti apa. Nah, kalau di industri pertambangan juga bisa kalian lihat dari video yang sebelumnya tentang bagaimana industri pertambangan bisa menyebabkan kelelahan baik secara fisik ataupun mental untuk pekerjanya, dan memang itu sangat berbahaya untuk keselamatan kerja dan kesehatan kerja, sehingga ini menjadi concern utama. Jadi kalau kalian lihat, K3 itu tidak hanya di pabrik, di industri, tapi memang mencakup berbagai sektor yang ada di aktivitas pekerjaan. Nah, ada fakta yang mengatakan bahwa dari data Kepolisian RI 2016, tiap jam ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Kemudian tiap harinya ada 2 orang yang meninggal akibat kecelakaan yang ada di sektor pekerja. Dan sebesar 31,9 itu kecelakaan itu terjadi di sektor konstruksi. Kebayang aja ya, kalau kita bicara probabilitas atau kemungkinan terjadinya kecelakaan itu lumayan besar gitu. Jadi kalau misalnya dipersentasekan hingga sampai 31,9% itu di angka yang sangat besar. Memang mungkin kecelakaan kerja ini bisa menimbulkan luka ringan, bahkan mungkin sampai luka berat, sampai ada yang mungkin bisa menghilangkan nyawa dari seseorang. Sehingga memang faktor keselamatan dan kesehatan kerja itu menjadi concern utama yang sangat penting. Kemudian 90% dari kecelakaan lalu lintas itu
pasti terjadinya kecelakaan lalu lintas di negara-negara berkembang. Jadi memang, fakta-fakta data-data kecelakaan seperti ini membuat kita aware bahwa memang faktor keselamatan manusia itu menjadi hal yang utama. Dan untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, kita biasanya memang melibatkan banyak aspek. Misalnya saja kalau di sektor transportasi, di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya Komite Nasional Keselamatan Transportasi ataupun KNKT. Nah, KNKT ini berfungsi ataupun, suatu lembaga yang bertujuan untuk melakukan, pencatatan terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Nah, kalau kalian bisa cek di website-nya KNKT sendiri, itu sudah dibagi-bagi sektor transportasinya, mulai dari jalur darat, laut, kemudian kereta api, kemudian pesawat. Nah, di situ udah ada list aktivitas-aktivitas di mana terjadinya kecelakaan kerja. Jadi tim KNKT melakukan investigasi lebih lanjut. Biasanya investigasi ini dilakukan untuk mencari tahu nih penyebab terjadinya kecelakaan itu apa. Misalnya saja, seperti kejadian, pesawat AirAsia yang tenggelam di perairan, eee, dari rute Surabaya menuju ke Singapura, kemudian tim KNKT melakukan investigasi lebih lanjut. Sebenarnya tujuan dari investigasi ini untuk mencari akar penyebabnya, kira-kira penyebab terjadinya kecelakaan itu apa, sehingga nanti, bisa dilakukan perbaikan untuk ke depannya. Karena mau nggak mau ini harus diperbaiki segera karena memang menyangkut nyawa dan keselamatan dari, manusia ataupun orang-orang yang menjadi pengguna dari transportasi tersebut. Nah, dari hasil penelitian dari data Kepolisian RI mengatakan bahwa kecelakaan yang ada tadinya itu 61% itu pasti penyebabnya adalah manusia, faktor manusia. Kemampuan manusia mengemudi, kemudian perilaku dari manusianya sendiri, memang kan kalau kita bahas behavior dari pengemudi itu macam-macam juga gitu kan. Ada yang memang, mungkin sedikit ugal-ugalan, mengabaikan rambu lalu lintas, kemudian mengabaikan protokol keselamatannya seperti apa, sehingga memang sangat besar proporsinya, hampir 61% mengatakan bahwa memang faktor manusia. Sedangkan 9% lainnya itu karena faktor sarana. Nah, misalnya, teknis kendaraan, dia nggak ngecek, kondisi kendaraannya apakah dalam kondisi yang baik apa tidak, misalnya remnya blong ataupun apapun yang memang dari teknis kendaraan, dan 30% lainnya itu faktor lingkungan. Seperti misalnya jalannya berlubang, kemudian memang kondisi cuacanya lagi ekstrim, lagi ada badai dan yang lainnya itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di lalu lintas, khususnya untuk yang di transportasi darat. Nah, setelah tadi kita sudah, sedikit dapat briefing tentang kecelakaan kerja gitu, baik di sektor transportasi ataupun di sektor lainnya, faktor manusia itu menjadi salah satu concern utama, di mana memang faktor manusia ini sering dikaitkan dengan error ataupun kesalahan yang terjadi. Kesalahan-kesalahan itu yang bisa mengakibatkan, terjadinya kecelakaan, sedangkan memang biasanya tidak murni kesalahan manusia saja, biasanya memang didukung faktor lingkungannya juga gitu, faktor sarana dan prasarana, sehingga bisa memperburuk dan akhirnya terjadi kecelakaan kerja tersebut. Nah, dari James Reason di tahun 1992 dia mendefinisikan bahwa error ataupun kesalahan itu adalah kegagalan dalam mencapai hal yang diharapkan. Jadi misalnya targetnya mengemudi, dengan mobil sampai ke rumah dengan selamat. Nah, terjadi kecelakaan, nah berarti terjadi error ataupun kegagalan karena kita nggak bisa sampai ke rumah dengan selamat. Nah, error itu didefinisikan sebagai kegagalan ketika kita nggak bisa mencapai segala sesuatu yang kita harapkan ataupun yang udah kita rencanakan. Sedangkan kalau human error sendiri itu adalah keputusan ataupun perilaku yang tidak tepat. Jadi memang ada kesalahan ataupun error dari manusianya sehingga memang berpotensi menurunkan efektivitas, keselamatan, dan performa dari sistem yang ada. Jadi memang faktor manusia ataupun kesalahan dari manusia itu berujung pada, potensi keselamatan manusianya yang terganggu juga, performa sistemnya yang terganggu juga. Nah, dari Trevor Platts dalam, jurnal ataupun buku Engineer's View of Human Error mengatakan, human error itu adalah decision oversight of personal action. Jadi memang aksi manusianya itu yang bisa berpotensi menimbulkan harmful incident or exposure. Jadi memang aksi ataupun tindakan-tindakan manusia, keputusan yang dibuat sama manusia itu sehingga memang itu dari keputusan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya insiden ataupun kecelakaan kerja. Jadi memang
ketika kita bicara decision nantinya, ketika kita berbicara tentang aksi dari manusianya, personal action, itu biasanya kan yang, membuat atau pengambil keputusannya itu kan adalah otak manusia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana, human information processing-nya. Jadi bagaimana proses dari manusia itu, mendapatkan stimulus atau rangsangan sampai akhirnya dia mengambil keputusan. Nah, misalnya ini keputusan ini sangat berpengaruh misalnya pada kondisi-kondisi emergency. Misalnya ada alarm bunyi nih, alarm kebakaran bunyi, tapi ternyata, faktor manusianya itu salah menangkap bunyi alarm tersebut, mengabaikan bunyi alarm tersebut. Sehingga tidak ketika alarm kebakaran bunyi, tapi tidak segera mungkin dihubungi, petugas kebakarannya, tapi dia, tidak melakukan aksi yang tepat ataupun keputusan yang tepat. Sehingga memang kesalahan-kesalahan ataupun error-error seperti itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Ataupun misalnya seharusnya yang ditekan itu tombol yang merah untuk tombol stop, emergency stop, tapi malah karena kita panik, kan biasanya kan kalau mesin pemotongnya jalan, kita panik, ada tangan yang keselip misalnya di mesin tersebut karena kita panik, bukan tombol merah yang ditekan misalnya untuk emergency stop, tapi kita malah tekan tombol hijau. Nah, kebayang mesinnya bukan berhenti, malah makin jalan dan akhirnya makin menimbulkan luka. Sehingga memang human error itu sangat mungkin terjadi. Jadi ya namanya manusia itu bukan robot, kesalahan-kesalahan kecil itu sangat mungkin terjadi, dalam berbagai aktivitas pekerjaan. Sehingga memang kesalahan-kesalahan tersebut yang pengen kita deteksi sedini mungkin dan kita akan lakukan proteksi kira-kira jangan sampai terjadinya kecelakaan kerja. Nah, human error juga didefinisikan sebagai unsafe action. Artinya tindakan-tindakan perilaku-perilaku kita, behavior-behavior kita yang nggak aman tadi. Udah tahu resiko, udah tahu bahaya, tapi tetap aja kita lakukan. Dan itu bisa berpotensi menimbulkan kesalahan dan bisa berujung pada kecelakaan. Jadi memang human error ini didefinisikan juga sebagai any person's action that is inconsistent. Jadi memang ada ketidakkonsistenan ataupun tidak sesuai sama pattern-nya, sama norma yang ada, sama protokol yang ada, sehingga memang bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi memang human error sendiri, unsafe action sendiri tidak langsung serta-merta kita error sedikit langsung kecelakaan. Nah, nanti ada beberapa juga yang dikenal dengan sleep error, kemudian near miss, dan yang lainnya. Mungkin kita error sedikit, kesalahan sedikit, tidak sampai berujung pada kecelakaan. Nah, human error kesalahan manusia itu terbagi menjadi dua kategori utama. Ada kategori besar yang mengatakan bahwa predictable error dan ada juga random error. Nah, kalau predictable error ini biasanya memang kita sudah bisa memprediksi kira-kira terjadinya error itu karena apa. Karena segala sesuatu yang merupakan kayak kondisinya lingkungannya itu udah sama gitu. Kemudian yang memang dapat terdeteksi sehingga memang kita bisa mengkategorikan itu adalah predictable error. Misalnya saja kondisi kabel nih di mesin-mesin itu sudah mulai nggak bagus, nggak optimal, sudah mulai kayak kelihatan lah ya kondisi-kondisi yang nggak bagus gitu, unsafe condition gitu, tapi kita nggak langsung serta-merta mengganti. Nah, itu bisa termasuk kategori predictable error, di mana memang ya namanya juga kabel listrik yang tidak segera diperbaiki, lama-kelamaan akan memicu api dan bisa terjadi kebakaran. Nah, kemudian ada juga random error. Random error ini not predictable, jadi memang segala sesuatu yang kita nggak bisa prediksi nih. Kita udah hati-hati, kita udah waspada, tahu-taunya terjadi juga kecelakaan tersebut. Misalnya nih kamu di jalan raya mengemudikan dengan hati-hati, sudah mematuhi rambu lalu lintas, sudah pakai seat belt, kemudian sudah benar-benar protokol keselamatannya itu benar-benar dijalankan. Kamu udah mengendarai dengan baik. Nah, terjadi sesuatu hal, misalnya ada pengemudi lain, ada tiba-tiba penyeberang jalan yang sembarangan, nah itu bisa termasuk kategori random error. Kita udah hati-hati, kita sudah berupaya sedemikian rupa, tapi memang ada faktor X lainnya yang memang bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan tersebut. Nah, misalnya seperti ini, dia contohin tentang operator itu udah kompeten, operator itu udah operator yang baik gitu, yang memang kompeten sama protokol ataupun SOP-nya yang standar itu dijalankan. Tapi karena lalat ataupun apapun itu bisa mengganggu konsentrasi sehingga memang bisa terjadinya error. Jadi memang itu dikategorikan sebagai random error. Nah, ada juga kategori yang mengatakan bahwa ada dua pembagian, yaitu ada pure human error dan ada system or design induced error. Kalau pure human error itu memang kesalahan penuhnya itu dari faktor manusia, karena memang
error-errornya itu based on manusianya sendiri, tapi ada juga sistem and design induced error. Jadi kebayang aja kesalahan itu terjadi karena desain produknya yang nggak bagus, atau prosedurnya yang nggak jelas, ataupun aturan ataupun cara menggunakan produknya itu kurang detail, kurang bisa dipahami, sehingga itu bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan. Jadi memang dari sistem desainnya atau produknya sendiri yang kurang bagus, desainnya, aturannya, prosedurnya, sehingga bisa mengakibatkan kesalahan juga. Jadi right decision or wrong decision itu based on human-nya juga kan, karena pengambilan keputusan terakhir itu di tangan manusia. Nah, ini kita akan bahas sekilas tentang konsep information processing model, di mana menurut Wickens 2004 keputusan manusia untuk memproses suatu stimulus ataupun respon itu karena adanya kerja otak. Nah, kebayang ya, otak itu akan mendapatkan sensor. Jadi benar-benar sensor itu adalah stimulinya. Misalnya kamu melihat alarm kebakaran berbunyi. Biasanya kan alarm itu nggak cuma ada, bunyiannya, juga ada, apa sih, gambar merahnya yang menyala, seperti itu. Nah, ketika kamu menangkap, mata kamu menangkap, si sensori merah sama alarm bunyi tadi, kamu akan masuk ke bagian otak kan, sensor tadi, stimulus tadi, masuk ke persepsi, di mana persepsi ini akan dipengaruhi lagi long term memory dan juga working memory serta decision making. Jadi ada attention resource, akhirnya nanti ketika kita udah mempersepsikan alarm, alarm. Nah, kalau ada tanda merah alarm bunyi, persepsinya apa yang harus apa yang harus dilakukan. Sehingga nanti ketika kita udah ada memori kita, prosedur, misalnya kan kalian udah belajar tentang safety prosedur ya, misalnya kalau ada alarm bunyi apa yang harus kalian lakukan. Nah, itu akan yang mempengaruhi di situ adalah working memory ataupun long term memory, sehingga kita akan mengambil keputusan based on memori-memori kita yang ada, sehingga kita akan kita akan memilih respon kita apa nih. Oh, alarm bunyi, bunyi kebakaran. Nah, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus segera menghubungi pemadam kebakaran. Kamu akan memilih respon apa yang harus kamu lakukan, apakah ngambil apar, buru-buru langsung dipadamkan sumbernya, atau langsung cari pemadam kebakaran, apapun itu, dan akhirnya nanti eksekusinya seperti apa. Jadi nanti kan pilihan bercabang-cabang. Nah, dalam waktu singkat itu kamu harus ngambil satu keputusan yang akan kamu lakukan. Oh, saya keputusannya ketika bunyi alarm itu saya langsung segera ambil apar, alat pemadam api ringan, dan saya akan segera matikan. Sehingga itu yang dimasukkan ke respon eksekusi. Eksekusinya tepat apa tidak itu yang akan mengakibatkan kira-kira keputusan kamu benar apa terjadi error. Nah, kesalahan manusia itu juga ada taksonominya atau pembagian klasifikasinya. Menurut Easton, kesalahan itu dibagi menjadi dua kategori besar, di mana itu ada error ataupun kesalahan, dan juga ada violation ataupun memang pelanggaran yang dilakukan dari individunya. Kita akan bahas dulu yang pertama tentang error sendiri. Nah, error itu sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori basic error. Jadi basic error itu ada yang berupa slip, ada yang lapse, ada juga mistake. Kalau slip ini adalah attentional failure, atau artinya kegagalan kita melakukan fokus ataupun atensi. Atensi itu kan benar-benar fokus perhatian gitu ya, perhatian. Misalnya kamu disuruh monitoring sesuatu, tapi ternyata ada tingkat kewaspadaan kamu menurun, atensi kamu menurun, sehingga terjadi error. Ada juga lapse. Lapse ini dikategorikan lapse ataupun error yang berupa lapse kalau adanya memory failure. Seharusnya mengingat prosedur, tapi kamu gagal untuk mengingat prosedur penyelamatan tadi, sehingga kalau yang berhubungan sama memory failure itu selalu dikatakan sebagai lapse. Sedangkan kalau yang basic error disebut mistake ataupun kesalahan itu biasanya memang rule based ataupun knowledge based. Misalnya aturannya, SOP-nya kalau terjadi kebakaran apa yang harus kamu lakukan? Oh, nelpon ini dulu pemadamnya. Nah, kamu nggak melakukan prosedur protokol penyelamatan itu. Nah, itu dikategorikan sebagai mistakes. Nah, juga kalau human error yang kedua itu adalah violation ataupun pelanggaran, biasanya itu dibagi menjadi ada routine violation, exceptional, dan sabotage. Ini biasanya memang pelanggaran-pelanggaran yang udah tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Ya, biasanya ya kalau udah tahu lampu merah gitu ya, kebayangnya lampu merah, kalau lampu merah di lalu lintas ya harus berhenti, harus stop. Tapi karena buru-buru misalnya kekejar waktu atau apapun itu memang faktor dari manusia yang ingin melakukan pelanggaran, ya udah lampu merah terobos aja gitu misalnya. Itu adalah faktor kesalahan ataupun pelanggaran. Nah, tadi kan udah membahas tentang attentional failure. Nih, itu yang dikategorikan sleep tadi. Attentional failure itu misalnya ada pembagiannya ada intrusion, masuk atau lokasi ke area yang berbahaya,
Ada juga commission, melakukan kesalahan dalam melakukan aktivitas, ada reversal, mencoba menghentikan aktivitas yang berjalan, ada misordering, jadi melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai sama urutan pekerjaan ataupun tahapan pekerjaannya. Kemudian ada juga mistiming, artinya gagal menjalankan aktivitas dalam waktu yang sudah ditentukan. Misalnya harus dimatikan dalam waktu 2 menit, nah tapi kamu gagal mencapai hal tersebut, itu bisa berkaitan juga dengan atensi ataupun fokus kamu. Nah, kalau memory failure biasanya memang kaitannya sama memori atau ingatan. Biasanya memang melupakan aktivitas list penting, kemudian kehilangan orientasi. Sedangkan kalau rule based itu biasanya memang udah ada peraturannya, tapi kamu salah mengartikan si prosedur tersebut, kemudian mengaplikasikan peraturannya dengan cara yang salah. Berarti itu rule based failure. Nah, ada salah satu model yang memang dilakukan untuk melakukan pendekatan analisis faktor manusia tadi untuk di kesalahan ataupun error. Salah satu pendekatannya itu adalah Swiss cheese model. Jadi memang keju itu enggak, kalau keju di Indonesia mah utuh ya, benar-benar utuh. Nah, kalau di luar negeri sana, kejunya itu memang banyak bolong-bolongnya gitu. Sehingga memang James Reason di tahun 1960 mengatakan bahwa faktor manusia itu, analisis faktor kesalahan manusia itu mirip banget sama modelnya keju. Jadi ketika kalau kalian mungkin di pertemuan awal-awal sempat dijelaskan tentang domino teori, kalau ini adalah Swiss cheese teori, di mana kalau lubang-lubang tersebut akhirnya disatukan, itu bisa terjadinya kecelakaan itu atau memang ketika keju-keju tersebut disusun dan lubangnya itu disatukan seperti ini, ada satu panah yang ketemu, itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, biasanya itu ada hazard ataupun bahaya, potensi bahayanya ya. Apakah mechanical hazard, falling hazard, ataupun fire, electrical, ataupun apapun hazard bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, udah tahu ada bahaya, ada organizational influence, artinya memang udah tahu bahaya, tapi tidak ada pengaturan manajerial yang baik, SOP yang benar seperti apa. Kemudian unsafe supervision, tidak ada supervisi, udah tahu ada potensi bahaya, tapi tidak dilakukan pengawasan. Jadi harus dimonitoring juga gitu. Ada unsafe supervision di mana memang longgar di bagian unsafe supervision-nya sehingga bisa menuju ke precondition for unsafe act. Jadi memang karena faktor manusianya tadi itu unsafe act itu bisa ada precondition-nya sehingga ke selanjutnya ini yaitu unsafe act. Jadi memang masuk ke perilaku manusianya yang tadi teledor, ceroboh, dan yang lainnya yang bisa memicu terjadinya insiden ataupun eksiden. Jadi bedain insiden sama eksiden ya, kalau insiden itu mungkin kecelakaan kerja tapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa, tapi kalau eksiden itu sudah sampai kecelakaan besar dan memang terjadi korban korban baik itu luka ataupun korban jiwa. Jadi memang dari hazard organisasional, artinya faktor lingkungan organisasi, supervisi yang tidak ada, precondition for unsafe act, ini biasanya memang difaktorin karena lingkungannya juga mendukung dan juga disertai faktor keteledoran dari manusia sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Nah, keandalan manusia, probabilitas error dari operator, biasanya memang merupakan didefinisikan sebagai rasio jumlah error yang terjadi dan jumlah error yang mungkin terjadi. Jadi memang keandalan manusia itu diibaratkan satu dikurang probabilitas errornya. Jadi bisa mengestimasi nih, kita bisa mengestimasi kira-kira error itu terjadinya probabilitasnya, kemungkinan terjadinya seberapa sering. Biasanya mengestimasi keandalan dari manusia dengan mendeskripsikan rincian aktivitas tugasnya, merancang stimulasi dan melakukan pengulangan, serta melakukan estimasi keandalannya seperti apa. Nah, apa saja sih teknik yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi error yang ada di manusia? Salah satunya itu adalah human factor analysis and classification system. Awal mulanya memang dilakukan di aviation ataupun penerbangan ya, tapi sekarang juga banyak yang dilakukan ke aktivitas pekerjaan lainnya. Biasanya memang ada level organisasi, ada level supervisi, precondition, dan act. Ini mirip-mirip sama Swiss cheese model yang tadi dari James Reason. Jadi reaktif dan proaktif. Kalau human factors analysis and classification, kemudian ada tripod delta, biasanya di oil mining. Jadi kalian lihat organisasi levelnya cuma di workplace sama organizational. Human HFACS ini merupakan yang lumayan lengkap.
Karena tidak hanya, mendeteksi dari level manusianya saja, pekerjanya saja, tapi juga dari supervisi dan juga dari level manajemen itu dideteksi lebih dini. Kemudian ada, metode review, ada metode MAS, ada HART, kemudian IDM dan tripod delta. Jadi masing-masing memang sudah digunakan dalam beberapa aplikasi untuk, mengidentifikasi error-error yang terjadi di tempat kerja. Nah, ini ada teknik identifikasi error yang pertama yang memang lebih komplit ataupun paket lengkapnya, di mana itu disebut juga dengan HFACS, Human Factor Analysis and Classification System. Jadi tidak hanya menganalisis faktor manusianya, juga dia melakukan klasifikasi-klasifikasi sistem, di mana ada 4 kategori klasifikasi yang besar, yaitu organizational influence. Jadi memang faktor organisasi nih, ada resource manajemennya, lingkungan organisasinya, dan proses organisasinya. Jadi lingkungan kerjanya ini seperti apa? Budaya safety itu menjadi budaya yang penting apa tidak? Kemudian manajemen pengelolaan, keselamatan kerjanya seperti apa? Apakah sudah baik apa tidak? Jadi manajemen ini bukan hanya menyediakan APD, tapi artinya dia melakukan pelatihan rutin, dia melakukan supervisi, dia melakukan manajerial yang lebih baik tentang keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Kemudian kalau unsafe supervision itu biasanya memang dari supervisi, biasanya bisa di level manager ataupun supervisor, apakah ada pengawasan yang baik atau apakah terencana, apakah juga ada pelanggaran, artinya seharusnya dilakukan pengawasan rutin tapi ya udah dilanggar gitu, nggak rutin ataupun tidak berkala, itu bisa mengakibatkan unsafe supervision. Nah, kalau precondition unsafe act itu dibagi menjadi beberapa hal. Jadi precondition ini pre-nya lah gitu ya, pengantarnya awal mulanya sampai menuju ke unsafe act-nya. Precondition ini bisa difaktorkan penyebabnya karena faktor lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini ada faktor lingkungan fisik dan ada faktor lingkungan yang sifatnya teknologi. Jadi kalau misalnya faktor lingkungan fisik, misalnya udah tahu jalannya jelek, nggak diperbaiki. Nah, lingkungan jalan yang jelek didorong sama kondisi cuaca yang buruk, itu bisa mengakibatkan juga mungkin karena ada kesalahan operatornya lupa ngerem nih, pengemudinya lupa ngerem, drivernya lupa ngerem, nah itu bisa berujung ke kecelakaan. Kemudian juga ada kondisi dari operator, dari kondisi mental, dari kondisi fisik, dan dari kondisi psikologisnya. Apakah misalnya ini kondisi operatornya dalam kondisi sehat apa enggak? Oh, jangan-jangan kalau di mengemudi kendaraan nggak boleh mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang karena memang bisa mengakibatkan otak itu berada di bawah alam sadar gitu. Jadi nggak konsen, lagi nggak sadar, itu bahaya banget. Apalagi misalnya karena ngantuk, karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang, itu memang bisa memperburuk kondisi precondition unsafe act-nya tadi. Kemudian juga ada faktor personelnya, readiness, personal readiness, artinya ini bisa diuji dengan fit for duty-nya, apakah dia sudah ready untuk bekerja. Kemudian ada crew resource management. Jadi memang dari personal faktornya apakah operator ini udah siap untuk bekerja atau tidak. Nah, unsafe act ini terbagi menjadi dua, seperti yang tadi, ada error dan ada violation. Kalau error itu ada decision error, salah mengambil keputusan, ada skill based error, itu biasanya memang karena kurang ahli nih, baru kerja 1 bulan atau baru kerja 1 minggu, memang keahliannya masih kurang sehingga memang ke error-error ataupun kesalahan yang terjadi bisa saja terjadi. Kemudian ada perceptual error karena persepsi yang tadi awareness-nya tadi menurun, kemudian dia salah melakukan persepsi. Jadi misalnya seharusnya off yang dimatiin, tekan tombol merah, tapi karena salah persepsi dia malah tekan tombol yang lain. Kemudian kalau ada violation itu ada rutin dan eksepsional. Nah, impact ataupun, dampak dari error itu apa? Ya pastinya ada kegagalan di sistemnya, kemudian, gagal untuk mengidentifikasi hazard ataupun bahaya, kemudian melakukan desisi yang salah, keputusan yang salah, kemudian juga bisa poor timing. Artinya ketika poor timing ini bisa merujuk pada kecelakaan kerja juga. Nah, bagaimana sih faktor personal dari manusia ataupun pekerja itu bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja atau employee accident behavior. Jadi ada personal karakteristik di mana ya personality seseorang, apakah dia memang tipe-tipe, kalau kalian belajar ini sedikit recall tentang psikologi industri, kalian belajar tentang tipe-tipe orang, apakah yang introvert, extrovert, dan
mempengaruhi juga kan personal karakteristik, kemudian intelligence, motivasi bekerjanya seperti apa, sensori, motor skill, dan experience. Jadi memang lamanya bekerja juga sangat mempengaruhi ya. Orang yang dikatakan pemula, yang baru-baru kerja itu biasanya kan butuh pengalaman yang lebih, sehingga memang kemungkinan terjadi error-nya makin tinggi. Dan semakin berpengalaman artinya kemungkinan untuk terjadinya error-nya semakin lebih kecil. Tapi meskipun memang ada faktor-faktor lainnya yang bisa mengakibatkan hal tersebut. Kemudian ada predisposing behavioral tendency, apakah ability-nya seperti apa, kemudian tipe dari behavioral-nya, kemudian ada incidence of specific accident. Jadi probabilitas terjadinya error-nya seperti apa. Jadi itu nggak serta-merta langsung error, biasanya memang banyak faktor-faktor yang mendukung akhirnya terjadi error tersendiri itu seperti apa. Nah, behavioral and safety itu biasanya memang dipengaruhi faktor individual differences, memang dari pengalaman pendidikannya, kemudian komunikasinya, risk taking-nya, konsumsi obat-obatan dan yang lainnya, bioritmnya seperti apa, memang pengaruh manusianya itu kan faktor internalnya dari faktor manusianya sendiri. Kemudian ada beberapa teori-teori motivasi yang mempengaruhi perilaku dia ketika bekerja. Apakah motivasinya udah buruk nih ketika orang yang low motivation ditempatkan di pekerjaannya memang butuh konsentrasi, biasanya kan dia akan cenderung bosan gitu ataupun low motivasi ya orang nggak termotivasi yang apapun responnya dia akan cenderung slow motion dan lebih lama gitu dan itu bisa sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah terjadinya error biasanya kita akan mencari dulu akar masalahnya. Nggak mungkin tiba-tiba kita mau cegah tapi kita nggak tahu akar masalahnya dari mana. Nah, misalnya akar masalahnya karena prosedurnya itu yang kurang. Nah, berarti kalau prosedurnya kurang, berarti kita sebaiknya memperbaiki dari segi prosedurnya. Apakah dibuat SOP, tahapan kerjanya yang jelas, ataupun emergency prosedurnya seperti apa itu harus jelas. Kemudian incorrect prosedur ya melakukan perbaikan prosedur, kemudian failure to follow prescribed prosedur artinya prosedur itu nggak boleh terlalu panjang, terlalu banyak, terlalu slow gitu ya. Artinya memang harus ditata sedemikian rupa, artinya mudah dicerna sama mudah dipahami sama pekerjanya. Kemudian kalau terjadi error, nah backup planning-nya seperti apa? Misalnya terjadi kebakaran tadi, apa yang harus dilakukan pekerja kalau misalnya terjadi kebakaran ataupun gempa ataupun mesinnya bermasalah. Nah, emergency prosedurnya harus jelas. Selain itu instruksi juga benar, kemudian kalau lack awareness of hazard artinya misalnya mesinnya panas, banyak lantainya licin, mungkin kalian bisa mem-provide warning-warning ataupun caution, biasanya dipakai spanduk ataupun warna-warna yang mencolok sehingga memang kita jadi lebih warning kalau ada bahaya di sana. Jadi ini ada hal-hal lain seperti untuk pemakaian alat-alatnya, kemudian judgement yang seperti apa, yang tepat gitu sehingga memang kita mendeteksi error, kita melakukan pencegahan, kita harus deteksi dulu akar masalahnya dari mana. Nah, untuk mendeteksi akar masalah juga banyak tools yang bisa kalian pakai nih dari tools-tools TI yang ada, kita bisa pakai Fishbone, kita bisa pakai checklist ataupun kalian bisa pakai Pareto. Kemudian ini ada beberapa hal lainnya seperti yang lainnya misalnya karena kalau ada faktor kesalahan itu dari kelelahan pekerjanya fatigue. Nah, biasanya memang dihindari bagaimana beban kerja yang berlebihan, beban fisik ataupun mental yang berlebihan, apakah vibrasi ataupun terpapar panas dalam jangka waktu yang lama, mungkin kalian bisa melakukan scheduling untuk waktunya gitu. Apakah jangan sampai pekerja itu dehidrasi dan bisa menurunkan konsentrasi dan bisa terjadi error. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi human error. Ini mungkin sempat udah dibahas sebelumnya, jadi memang benar ada tuh konsep person, emphasize safety, reduce workplace stress, and procedure analysis. Nah, kalau jangan sampai terjadi error gitu, pengennya mencegah lebih baik daripada mengobati, apalagi kalau udah sampai terjadi kecelakaan, kita pengen melakukan pencegahan. Nah, salah satu konsep yang bisa digunakan adalah two person concept. Misalnya ini contohnya di penerbangan ya, kenapa menerbangkan pesawat itu tidak hanya satu pilot, biasanya dilakukan ada pilot, ada co-pilotnya karena memang dua orang akan lebih baik kalau misalnya salah satu bermasalah, satu lainnya lagi bisa melakukan backup untuk meminimize atau meminimalkan terjadinya possibility terjadinya error dalam prosedur kerja. Kemudian emphasize safety, biasanya dikasih penghargaan, safety reward, safety award gitu untuk pekerja-pekerja yang memang concern
ataupun peduli sama safety, ataupun bisa diberikan bonus. Kemudian reduce workplace stress. Nah, biasanya harus cari dulu sumber stresnya dari mana, stresornya dari mana. Kalau sumber stresnya itu adalah konflik di pekerja, jadi diupayakan ya dikurangi gitu. Kemudian bisa juga dengan provide personal leave, vacation benefit. Biasanya memang kenapa ada diberlakukan cuti 12 hari dalam 1 tahun, kemudian ada program-program seperti gathering dan yang lain untuk merefresh kembali pekerja-pekerja. Misalnya aja ya, khususnya kalau pekerja yang ditambang ataupun yang di-offshore, kenapa udah kerja 2 bulan, 3 bulan, kemudian mereka akan diberikan libur 2 minggu atau 3 minggu. Karena memang manusia itu bukan robot, punya keterbatasan. Jadi me-reduce workplace stress itu bisa dengan cara memberikan, hiburan-hiburan juga ataupun, liburan untuk melakukan refreshing gitu. Nah, prosedur analisis biasanya kita mencegah error, kita melakukan analisis prosedur. Tahapannya apa-apa saja. Kemudian dari setiap tahapan ada yang kemungkinan terjadi error itu di bagian mana. Kalaupun terjadi error, pencegahan apa yang harus dilakukan. Sehingga memang kita harus memprosedur itu, kita harus paham benar tahapan kerjanya apa, sehingga nanti kalian bisa membuat semacam emergency planning-nya seperti apa. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuai dengan prosedur, pelaksanaan emergency planning-nya apa yang harus dilakukan. Jadi memang instruction for the proper operation. Jadi memang pastikan SOP-nya tidak berbelit-belit, tapi tahapan prosesnya jelas dan memang itu mudah dikerjakan sama pekerja. Jadi ini contoh prosedur untuk pencelupan kain di handuk. Jadi memang ada beberapa prosedur yang biasa dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi dan mungkin kalau seperti ini dia memberikan gambar warna merah gitu, artinya ingat pakailah respirator. Jadi memang kalau pekerjaan tertentu yang misalnya memasukkan handuk ke dalam mesin, letak bulu handuk searah dengan air, artinya memang berbahaya banget kan kalau terhirup, jadi memang harus pakai respirator. Kemudian kalau yang banyak zat kimianya mungkin pakai APD, kemudian pastikan lagi baca protokolnya, bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga memang bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Jadi salah satunya kita juga bisa pakai flowchart. Nah, kalau kalian kan udah pernah belajar bikin flowchart, itu bisa jadi alternatif. Nah, kalau misalnya terjadi ini, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak, ya apa yang harus dikerjakan. Jadi memang tahapan prosesnya harus jelas. Kemudian ada risk reduction strategi. Salah satunya itu adalah designing, arranging, and operating workplace to minimize the secluded area. Jadi memang memastikan area perancangan itu memang mudah sedemikian rupa, mudah diatur, natural surveillance artinya mudah dipantau, mudah diamati, kemudian kontrol akses. Jadi memang memborder juga outsider entering for the workplace-nya sendiri seperti apa. Kemudian establishing territoriality, giving employees control over the workplace. Biasanya kita bisa menggunakan participatory ergonomic, di mana participatory ergonomic ini memang melibatkan bekerja dalam unsur menjaga keselamatan kerjanya. Kemudian ada activity support, kemudian ada administrative control, seperti mengurangi stres di tempat kerja seperti apa, konflik internal, sehingga biasanya kan diberikan training ataupun pelatihan, kemudian manajemen kontrolnya seperti apa. Jadi memang bisa melakukan strategi untuk mengurangi minimal resiko yang terjadi. Kemudian ada safety and health training, dibutuhkan biasanya memang ya paling utama APD ya. PPE-nya harus jelas dipakai, space-nya seperti apa, respiratory protection, kemudian lockout, laboratory safety, ada ladder or stairway, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Jadi memang biasanya memang selalu ada pelatihan safety ya, apakah cara menggunakan apa, kalau terjadi emergency itu kalian harus ngapain. Memang itu biasanya pekerja itu selalu dibekali dengan training safety and health training. Jadi memang sangat dibutuhkan karena memang kita nggak tahu musibah itu kapan saja bisa terjadi, sehingga kalau kita udah punya perlindungan, kita udah tahu cara evakuasi diri yang baik, itu akan lebih memproteksi diri kita dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Oke, sekian untuk presentasi hari ini dan materi hari ini. Nanti kalian akan lanjut video-video yang harus ditonton, kemudian akan kita lanjutkan diskusi singkat di Google Meet. Untuk tugas kedua tentang human error, kalian akan diminta untuk melakukan studi kasus analisis human error dalam kecelakaan yang kerja yang terjadi. Kecelakaan itu bisa dari mana? Jadi tiap kelompok memilih satu kecelakaan yang terjadi, bisa dari sektor transportasi. Nah, kalau transportasi kalian bisa lihat list kecelakaan kerja yang terjadi dari KNKT. Nah, KNKT banyak banget database yang kecelakaan yang terjadi.
Kemudian ada faktor medis, ini bisa dari sumber jurnal ataupun, artikel berita ataupun pertambangan konstruksi. Jadi wajib berbeda antar kelompok dan kalian akan mendaftarkan di Google Sheet yang akan diberikan linknya kemudian. Kemudian lakukan identifikasi kecelakaan kerja yang terjadi dengan deskripsi kecelakaan yang ada dilanjutkan dengan faktor analisis human error dengan menggunakan HFACS. Jadi identifikasi nih kecelakaannya itu disebabkan oleh apa, faktor manusianya seperti apa, human error-nya seperti apa. Kalian bisa menggunakan pendekatan, human factor analysis and classification system, di mana ada 4 klasifikasi utama yang harus kalian bahas, kira-kira faktor mana saja yang ada. Tidak harus serta-merta semuanya ada, tapi minimal dari keempat faktor tersebut ada penyebabnya, sehingga kalian bisa identifikasi lebih lanjut penyebab kecelakaannya seperti apa. Dan faktor kesalahan dari manusianya itu di bagian yang mana. Kemudian lakukan penumpulan tugas itu cuma satu file upload per kelompok dan perwakilan kelompok saja yang melakukan upload. Jadi jangan lupa mencantumkan cover, nama dan NPM dari anggota dan dikumpulkan di bagian assignment IDE, pengerjaan maksimal 30 April pukul 12. Jadi nanti link Google Sheet-nya akan diberikan di IDE juga untuk mendaftarkan kecelakaan kerja yang ada. Jadi kalian wajib mencantumkan sumber referensi yang kalian gunakan. Misalnya nih, kecelakaan kerja di AirAsia ataupun tabrakan atau kecelakaan kerja yang seperti apa, nanti cantumkan link sumber referensi kalian, kalian ambil itu dari mana. Dan tiap kelompok itu harus berbeda. Jadi akan didaftarkan di Google Sheet. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, dan sampai ketemu pertemuan minggu depan.